Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita ya, tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya ya. Apa saudara-saudaranya kana? Kana, soro, asbaha, adha, amsa, bata, laisa, dhalla, mazala, madama ya. Ya, adapun isim yang terletak setelah kana wa akhwatuha ya, itu dihukumi sebagai isim kana, kemudian khobar kana ya. Yang kita bahas sekarang adalah tentang khobar kana ya. Khobaru hadhil af'ali ya, khobar dari fi'il ini ya. Kana wa akhwatuha ini dia fi'il. Kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il. Ya'ti khobaru kana wa akhwatuha mufradan. Khobar kana wa akhwatuha ya, bentuknya mufrad. Contohnya mazalal islamu muntasyiran. Islam itu masih tersebar. Muntasyiran di sini adalah khobar, kedudukannya sebagai khobar kana ya. Al islamu isim kana, muntasyiran khobar kana. Nah, khobarnya apa hukumnya? Khobar mansubun bil fathah, ini dia. Jadi khobar kana itu dia barisnya mansub. Berbeda dengan mubtada khobar biasa ya. Kalau mubtada khobar biasa khobarnya kan marfu'. Nah, kalau khobar kana dia hukumnya barisnya dia mansubun bil fathah. Laisal munafiquna mahbubina. Orang-orang munafik itu tidak dicintai ya. Mahbubina ini adalah khobar mansub. Nah, tanda baca mansubnya dengan ya. Mengapa dengan ya? Khobar mansub. Mengapa mansubnya dengan ya? Karena mahbubina ini adalah jamak muzakkar salim. Sedangkan yang ini muntasyiron, mansubnya dengan fathah karena dia isim mufrad ya. Adapun muntasyiron dan mahbubina ini adalah bentuk khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah atau syibhu jumlah ya. Itu dia khobar mufrad. Selesai dari khobar mufrad, sekarang kita khobar jumlah fi'liyah atau ismiyah ya. Yang tadi khobar mufrad, sekarang khobar jumlah fi'liyah atau khobar jumlah ismiyah. Yang pertama, ini khobar jumlah fi'liyah ya. Yu'addi risalatah. Dhallal masjidu yu'addi risalatah. Masjid itu selalu menyampaikan risalahnya, selalu menyampaikan risalahnya, pesannya. Yu'addi risalatah, ini kedudukannya sebagai khobar dari
khobar kana. Apa bentuk khobarnya? Bentuk khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Mengapa khobar jumlah fi'liyah? Karena di sini ada fi'ilnya. Apa fi'il apa ini? Fi'il mudhari' yu'addi. Ya. Khobar jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Ini mahalli ya. Mahalli nasbin. Khobar jumlah fi'liyah yang menempati kedudukan nasab. Lanjut, adhal amilu azimatahu qawiyatun. Karyawan itu pada waktu pagi tekadnya atau semangatnya itu kuat. Ya, masih semangat. Kerja kalau pagi-pagi semangat kan, itu juga belajar, begitu juga menghafal. Kalau masih pagi-pagi itu kita masih semangat, masih kuat semangatnya. Azimatuhu qawiyatun, kedudukannya sebagai khobar jumlah. Khobar jumlah apa dia? Khobar jumlah ismiyah. Azimatun, ini adalah isim. Kemudian ada hak dhamir. Azimatuhu, ini ada azimatahu. Ini ada hak dhamir yang kembali kepada amil, al-amilu ya. Al-amilu ini muzakkar. Nah, kemudian dhamirnya juga muzakkar, mufrad muzakkar. Khobar jumlah ismiyah fi mahalli nasbin ya, menduduki tempatnya nasab ya, barisnya dia nasab karena di sini dia kedudukannya khobar kana. Kemudian contoh lagi, yang tadi sudah bentuk mufrad, kemudian khobar jumlah fi'liyah atau ismiyah. Sekarang khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah terdiri dari dzaraf atau jar majrur. Misal, contoh, batal usfuru fil qafasi. Pada waktu malam burung itu di dalam sarangnya. Ya, pada waktu malam, bata ini waktu malam. Pada waktu malam burung itu di dalam sangkarnya. Fil qafasi ya, kedudukannya sebagai khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah yang apa? Jar majrur ya, karena di sini ada huruf jar. Dhallat ta'iru fawqal ghusni ya, dhallat ta'iru fawqal ghusni. Burung itu selalu di atas dahan, cabang, ranting ya, dahan. Burung itu selalu di atas ranting. Khobar apa ini? Khobar syibhu jumlah. Apa bentuknya? Dzaraf, ada dzarafnya. Nah, sampai di sini sudah bisa diingat macam-macam khobar. Ya, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada khobar syibhu jumlah. Ya. Nah, ciri-cirinya sudah bisa dipahami ya. Kalau khobar mufrad dia tidak ada harfun jar, tidak ada dzarafnya, tidak ada fi'ilnya, dan tidak ada dhamir yang kembali kepada mubtada, kepada isimnya ya, kepada mubtadanya ya. Paham ya? Insyaallah. Ya. Mulahadzat. Sudah? Ringkasannya, yang pertama, kana wa akhwatuha af'alun nasikhah. Ya. Kana wa akhwatuha disebut dengan af'al nasikh. Mengapa disebut af'alun nasikh? Ya, af'alun nasikh li'annaha tuhadditsu taghyiran idza dakhalat 'alal mubtada wal khabar ya. Karena
Karena af'alun nasikhoh ini ya menyebabkan terjadinya perubahan apabila idza dakhalat 'alal mubtada' wal khobar, apabila ia masuk pada mubtada' dan khobar, ya. Gimana perubahannya? Ya. Turfa'ul awwalu wa yusamma ismuha. Wa tunsabus tsani wa yusamma khobaruha, ya. Dirofakkan yang pertama, ya. Dirofakkan yang pertama, selanjutnya ia disebut dengan isim, ya, isim kana. Yang ini contoh ini ya, dhallat ta'iru. Nah, ta'iru di sini dia barisnya rofa, ya. Karena dia isim kana. Watun sobusani, kemudian dinasobkan isim yang kedua, wa sama khobaruha, dan selanjutnya ia disebut sebagai khobar kana, ya. Ini mazalal islamu muntasyiron. Mazalah ini kana wa af'alun nasikhoh, ya, kana wa akhwatuha atau af'alun nasikhoh. Al islamu ini adalah isim kana. Apa barisnya? Marfu', ya, isim kana marfu'. Muntasyiron dia sebagai khobar kana. Apa barisnya? Khobar mansub, ya. Pada awalnya, ya, bila mazalah ini dihilangkan, bila kana wa akhwatuha ini dihilangkan, ya, apa kalimatnya? Al islamu muntasyirun. Awalnya al islamu muntasyirun, agama Islam itu tersebar. Muntasyironnya barisnya dia marfu', muntasyirun, ya, karena dia mubtada khobar. Al islamunya mubtada, muntasyirunnya khobar. Nah, setelah diawali dengan kana wa akhwatuha, maka barisnya berubah barisnya, ya. Yang mubtadanya menjadi isim kana, barisnya marfu'. Muntasyironnya menjadi khobar kana, barisnya mansub, ya. Itu tadi mengapa dia dikatakan af'alun nasikhoh. Nasikhoh ini artinya menghapus, ya, menghapus. Jadi dia menghapus baris sebelumnya, ya. Sebelumnya mubtada khobar itu barisnya al islamu muntasyirun awalnya. Nah, setelah diawali kana wa akhwatuha, barisnya berubah, ya. Muntasyir yang tadinya muntasyirun, ya, dihapus menjadi muntasyiron, ya. Itu sebabnya mengapa kana wa akhwatuha disebut dengan af'alun nasikhoh, ya. Af'alun nasikhoh. Yang isim setelahnya disebut isim kana, kemudian isim yang kedua disebut khobar kana. Yang kedua, wa tusamma af'alan naqisatan. Wa tusamma af'alan naqisatan li'annaha tahtaju ila ismin wa khobarin, ya. Selain disebut dengan af'alun nasikhoh, ya, dia juga disebut dengan af'alun naqisoh, ya. Af'alun naqis. Apa arti naqis? Af'al naqis. Af'alun naqisoh. Naqisoh ini artinya kurang, ya, fi'il yang kurang. Mengapa disebut dengan fi'il yang kurang? Li'annaha tahtaju ila ismin wa khobar, ya, karena kana wa akhwatuha itu membutuhkan isim dan khobar, ya. Kalau nggak ada isim dan khobar, kalimatnya jadi nggak lengkap, nggak bisa dipahami, ya. Maka kana wa akhwatuha itu selain af'alun nasikhoh, dia juga disebut dengan af'alun naqisoh. Yang ketiga, al-khabarul jumlah, ya, wasyibhul jumlah. Al-khabarul jumlatu wasyibhul jumlati yakunani fi mahalli nasbin, ya. Khobar jumlah dan khobar syibhu jumlah, ya, keduanya itu menduduki tempatnya, nasab, kedudukan nasab. Wa idza kanal khobaru jumlatan
Ishtamala ala rabit. Yarbituhu bismil fi'lin nasikh wa yutabiquhu. Nah, wa idza kana al-khobar jumlatan. Nah, apabila khobar kana itu bentuknya khobar jumlah, maka dia ishtamala ala rabit. Maka dia harus mengandung, mencakup pada pengikatnya, ya. Harus ada robitnya, ya, harus mengandung robit. Robit ini artinya pengikat, ya. Yang mana yarbituhu bismil fi'il nasikh, ya, yang akan mengikatnya dengan, yang akan mengikat isim dengan fi'il nasikh wa yutabihu, dan harus sesuai dengan isim kana tadi, ya. Yang tadi contoh yang ini tadi. Ya, sudah ulangi. Dan apabila, ya, apabila khobar kana itu bentuknya jumlah, dia harus mengandung domir, ya, mengandung robit, pengikat yang mengaitkannya dengan isim fi'il nasikh, ya, wa yutabiquhu, dan menyesuaikannya. Mana ini? Nah, yang ini. Kalau khobar kana tadi bentuknya jumlah fi'liyah, jumlah, baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, ya. Nah, jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah ini atau jumlah ismiyah ini dia harus mengandung robit. Apa robit? Harus mengandung pengikat. Apa fungsi pengikatnya? Yang mengaitkannya dengan isim, ya, pengikat yang mengaitkannya dengan isim kana tadi. Nah, yu'addi, ya, di sini mengandung ada robitnya. Apa di sini robitnya? Domir huwa. Domir huwanya ini kembali kemana? Kembali ke masjid, ya. Kemudian azimatahu, ya, di sini juga ada robit. Apa robitnya? Isim domir ini. Domir apa ini? Huwa. Huwa ini kembali kemana? Kepada amil, ya, kepada karyawan ini, pekerja. Nah, amil ini isim mufrad, ya, jadi domirnya juga domir mufrad muzakkar. Amil mufrad muzakkar, domirnya juga mufrad muzakkar. Nah, itu tadi, ya, syaratnya, syarat khobar jumlah, ya, syarat khobar jumlah untuk kana, ya, harus ada domir, harus ada robit pengikat yang kembali kepada isimnya kana, ya, dan harus sesuai. Kalau isimnya mufrad muzakkar, maka domirnya juga, robitnya juga mufrad muzakkar, ya. Kalau isim kananya muannas, maka robitnya juga harus mufrad muannas, ya. Itu khusus untuk khobar jumlah, ya, bukan khobar syibhu jumlah, ya. Ini khobar syibhu jumlah. Nah, di sini dibuatkan contoh, ya, yang ketiga, ya. Mazalal islamu nuruhu musyriqun. Islam itu cahaya, masih, ya. Islam itu cahayanya masih terbit, ya. Mazalal Islam itu masih, apanya yang masih? Nuruhu musyriqa. Islam itu cahayanya masih terbit. Nuruhu, ya, di sini nuruhu musyriqun ini adalah khobar jumlah ismiyah, ya. Tadi apa syarat khobar jumlah? Khobar jumlah harus ada robit, harus ada pengikat yang mengaitkannya dengan isim kana. Nah, di sini apa pengikatnya? Ha, domir, hu ini pengikatnya, robitnya ini hu, ya, ha, domir, huwa. Mengapa huwa? Karena
isim kana di sini adalah mufrad muzakkar, maka domir yang digunakan juga mufrad muzakkar. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, oke. Sekarang kita coba latihan ya. Tadribul awal. Ya, latihan pertama. Ya. Afwan, Ustazah bacakan ini yang pertama tadi ya. Sudah ulangi bacaannya ya. Ya. Tadi barisnya ada yang keliru. Kana wa akhwatuha af'alun nasikhah. Ya, af'alun nasikhatun li'annaha tuhadditsu taghyiran idza dakhalat 'alal mubtada'i wal khabari. Turfa'ul awwalu wa yusamma ismaha wa tunsabu tsani wa yusamma khabaraha. Ya. Sudah. Kita lanjutkan ke latihan pertama. Ayin ismal fi'lin nasikh wa khabarahu. Tentukan isim dari fi'il nasikh dan khobarnya. Wa nau'al khobar, dan jenis khobarnya fi mayati yang berikut. Raqmul awal mazalat takhtitus salimu asasan najah. Tentukan isimnya, isim fi'il nasikh ya, isim fi'il nasikh. Mana isimnya di sini? Nah, fi'il nasikhnya dulu. Fi'il nasikhnya yang mana? Mazala ya, ini fi'il nasikhnya. Sekarang isimnya mana isimnya? At-takhtitus salimu ya, at-takhtitus salimu. Ini isim fi'il nasikh. Terus khobarnya yang mana? Asasan najahi. Asasan najahi. Dari mana kita tahunya ini isimnya, ini khobarnya? Hah? Dari ya, ini barisnya. Ya. Isim fi'il nasikh apa barisnya? Marfu'. Ya, at-takhtitu marfu'. Ya. Tapi ini kata yang kedua Ustazah. Iya, kata yang kedua, tapi ini adalah sifat dari isim tadi. Ya. Jadi, mana yang disebut khobarnya? Di sini dia asasa. Mengapa? Karena barisnya dia mansub. Khobar is fi'il nasikh ya. Isim fi'il nasikh barisnya marfu'. Sedangkan khobar fi'il nasikh barisnya mansub ya. Itu nandainnya. Nah, berarti asasan najahi ini adalah khobar fi'il nasikh. Ya, apa jenis khobarnya? Apakah dia khobar mufrad, khobar jumlah, atau khobar syibhul jumlah? Ya. Sekarang saya tanya, ada nggak di sini fi'ilnya? Asasan najahi ada fi'ilnya? Tidak. Ada nggak domirnya? Pada kata asasa ada domirnya? Tidak. Ada nggak huruf jarnya? Nggak ada. Ada nggak dzarafnya? Nggak ada. Berarti ini khobar mufrad. Ya, khobar mufrad. Nah, sekarang yang kedua. Asbahat jami'u syu'ubi tahtammu biqadiyatis sukan. Asbahat jami'u syu'ubi tahtammu biqadiyatis sukan. Nah, asbahat, apa ini asbahat? Fi'il nasikh. Ya, mana isimnya? Jami'u syu'ubi. Ya, jami'u syu'ubi. Mana khabarnya? Tahtammu biqadiyatis sukan. Ya. Ya. Mengapa jami'u syu'ubi jadi isimnya fi'il nasikh? Ya, karena barisnya marfu'. Ya. Tahtammu Ustazah kok jadi khabar fi'il nasikh, tapi barisnya ini marfu' Ustazah. Ya, tahtammu itu fi'il. Ya, tahtammu itu fi'il. Makanya dia di sini disebut khobar. Ya. Apa jenis khobarnya? Ini ada fi'il mudhari'nya. Oh, berarti dia adalah khobar
jumlah fi'liyah ya. Tahtamu biqadiyati sukan. Tahtamu ini adalah jumlah fi'il mudhari. Berarti khobar ini jenisnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Lanjut. Soal ketiga. Batal mujtahidu sa'idan. Orang yang berijtihad itu pada waktu malam bermalam dengan bahagia, dengan senang ya. Nah, bata, apa ini bata? Ya, tentukan ya, bata ini adalah fi'il nasikh. Mana isimnya? Isim fi'il nasikhnya al-mujtahidu. Mana khobarnya? Sa'idan. Ya. Apa nandainya? Ini saja. Kalau isim fi'il nasikh dia marfu'. Khobar fi'il nasikh dia mansub. Ya, khobar fi'il nasikh dia mansub. Nah, sa'idan ini adalah khobar. Apa jenis khobarnya anak-anak? Iya, benar. Khobar mufrad. Mengapa khobar mufrad? Ya, bukan jumlah, bukan syibhu jumlah, nggak ada fi'ilnya, nggak ada domirnya, nggak ada huruf jarnya, nggak ada dzarafnya. Berarti dia khobar mufrad, Ustazah. Iya, benar ya. Oke. Soal yang keempat, laisat tawadhu'u dha'fan. Laisat tawadhu'u dha'fan. Sekarang tentukan isim kananya. Yang mana isim fi'il nasikhnya? At-tawadhu'. Ya. Khobarnya mana khobarnya? Dha'fan. Apa jenis khobarnya? Khobar mufrad. Nandainya gimana? Ini barisnya marfu' dan mansub. Soal kelima, batal mu'minu fi ma'iyyatillah. Batal mu'minu fi ma'iyyatillah. Yang mana isim fi'il nasikh? Isimnya al-mu'minu. Khobarnya yang mana? Fi ma'iyyatillah. Nah, udah ada harfun jar. Apa jenis khobarnya ini? Khobar syibhu jumlah. Iya ya, khobar syibhu jumlah ya, karena ada huruf jarnya. Yang keenam, kana yakunu kun ya, kun hadaran, kun hadaran min jarikas su'i ya, kun hadaran min jarikas su'. Hadaron atau hidron ya. Kalau dia barisnya atas hadaron ya. Kalau dia barisnya kasroh hidron, hidron.
kun hidran min jarikasu. Ya, tentukan mana isimnya. Ya, mana isimnya? Ya, ya. Udah habis. Oke, anak-anak, kita sambung minggu depan ya. Sudah habis ternyata waktunya. Insyaallah, bukan minggu depan sih, besok insyaallah ya, hari Jumat. Oke. Syukran husni timamikun, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.